Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Fatma Nida. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran sosiologi. Kira-kira materinya apa ya? Untuk itu, dengan video kali ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata pelajaran sosiologi, yaitu interaksi sosial. Dari interaksi sosial yaitu ada poin-poinnya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada faktor, yang keempat ada syarat terjadinya interaksi sosial, dan yang kelima adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, mari kita simak video selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 187205006. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi dan interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada pengertian sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang meliputi hubungan antara perorangan, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara perorangan dengan manusia. Nah, selanjutnya itu interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Jika seseorang sendiri saja, maka tidak akan terjadi interaksi. Interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seseorang melakukan tindakan, maka orang lain merespon. Yang kedua itu ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol yang digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Nah, terbagi menjadi 2 yaitu ada bahasa biasa, lisan, dan bisa juga bahasa isyarat. Nah, yang ketiga yaitu ada dimensi waktu. Interaksi sosial bisa terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada imitasi. Imitasi ialah proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Peniruan itu meliputi peniruan sikap, penampilan, tingkah laku, hingga gaya hidup. Nah, yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi adalah proses berinteraksi dengan cara meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain. Penampilan fisik, sifatnya lebih permanen. Nah, yang ketiga yaitu ada simpati dan empati. Simpati adalah suatu perasaan ikut larut merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Sedangkan empati adalah kelanjutan dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Nah, yang keempat itu ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai. Nah, yang kelima tuh yang terakhir itu ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalitis. Nah, selanjutnya di sini ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial. Nah, kontak sosial merupakan bertemunya 2 pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Nah, di sini saya memberikan contoh yang pertama yaitu kontak sosial fisik tanpa alat atau dengan cara langsung. Nah, kontak sosial tanpa alat dengan cara langsung bisa dilakukan dengan cara berjabatan tangan, misal dengan
teman, bertemu dengan sahabat, ataupun teman kerja dengan cara berjabat tangan. Nah, yang kedua yaitu kontak sosial secara tidak langsung, yaitu menggunakan alat seperti gadget dengan cara video call atau telepon. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Proses komunikasi ada dua bentuk, yakni verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan, sedangkan non-verbal menggunakan simbol-simbol, misalnya gestur tubuh dan bahasa isyarat. Nah, di sini saya memberikan dua contoh untuk untuk komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif selalu mengarah kepada persatuan, kerjasama, dan hal-hal yang positif. Bentuk interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif cenderung mengarah pada pemecahan suatu kelompok. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, mungkin itu saja beberapa penyampaian yang bisa saya berikan dari materi interaksi sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan menyampaikan materi atau kesalahan dari materi PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.